Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Baik sahabat dan pendengar serta pemirsa, pastikan semua bisa ditangani karena dalam bisnis ada indikator dan ukuran untuk memastikan kesuksesan bisa diraih. Dan sekarang kita masuk dalam program Komunikasi Bisnis edisi hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan tema kita How Will You Define Success? Memastikan batas kewenangan, definisi, tolak ukur, sinergi kerja dan tips hindari bias makna. Bersama Roni Hamustamu, Direktur Keuangan Consulting, di mana untuk program komunikasi bisnis ini selain Anda bisa dengarkan di LPPL Radio Suara Sidoarjo, juga Anda bisa dengarkan di RGR Tulungagung FM 90,1 dan Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Anda yang ingin bertanya seputar bisnis dan juga kendalanya, silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan Anda lewat WA di 0821 3264 109 atau juga lewat SMS di 0821 3264 109 atau juga on air langsung boleh di 031 896 1514 ya, 031 896 1514, atau Anda juga bisa tulis komentar Anda di sosial media kami di Facebook LPPL Suara Sidoarjo atau juga di channel YouTube kami Suara Sidoarjo Live, karena kami juga live streaming di sana ya. Baik, dari Zoom saya coba melihat apakah narasumber utamanya Pak Roni. Pak Roni sepertinya belum tersambung ya. Baik, akan saya coba untuk ngobrol dengan satu di antaranya. Dan sebelum kita bahas tentang tema kita, ada menarik yang pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang menyebut stabilitas sektor jasa keuangan di tahun 2020 kemarin ini terjaga dengan baik, meskipun adanya tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dalam hal ini, pihak OJK sudah menyiapkan kebijakan stimulus lanjutan untuk menjaga industri jasa keuangan. Nah, kalau kita bicara tentang sektor jasa keuangan secara makro, memang apa yang disampaikan oleh OJK, lembaga yang independen yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan serta penyidikan tentang sektor keuangan ini di tahun 2020 memang stabilitas terjaga dengan baik. Nah, tergantung dari sisi aktivitas bisnis yang kita lakukan ya. Dan tentunya kalau kita kaitkan dengan tema kita, How will you define success? Memastikan batas kewenangan, definisi, tolak ukur, sinergi kerja, dan tips hindari bias makna. Nanti akan kita tanyakan pada hal ini dengan narasumbernya. Sebelum saya ngobrol dengan Pak Roni, saya sapa dulu beberapa partisipan Zoom. Di antaranya selamat pagi untuk Pak Joni Haryanto. Pak Joni, selamat pagi. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Yanto Sidik Pratiknyo. Selamat pagi Pak Yanto. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, baik. Kemudian one and only Pak Rudolfo, Pak Rudi Balmater. Selamat pagi. Good morning, Mr. Good morning, Rudi. sir. Good morning. Oke, dan juga ada Pak Isam Syamsi. Selamat pagi Pak Isam. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Isam sudah join via Zoom. Kabar baik juga untuk Anda ya Pak Isam. Kemudian ada inisial Delta Fanta, DF. Selamat pagi untuk itu Anda. Pak Denis Firmansyah itu. Kok saya nggak nganga gitu ya. DF ya. Pak Denis, selamat pagi Pak Denis. Selamat pagi Mas Panji, Profesor Roni, Pak Rudi, dan teman-teman yang saya hormati. Iya, luar Saya biasa. nggak berani janji sama Pak Roni tadi, takutnya ketiduran. Ternyata Pak Roni doakan supaya saya nggak tidur, jadi saya bisa gabung. Terima kasih Pak Roni, Pak Panji. Luar Pak Rudi. biasa. Ini gadgetnya banyak ini berarti Pak Denis ini. Kita ganti terus ini. Jangan-jangan produk yang terbaru ini sudah dalam genggamannya Pak Denis ini. Selamat pagi Bang Roni. Pagi. Baik, silakan Pak Roni tentang tema kita How will you define success? Monggo Pak Roni. Ya, terima kasih Mas Panji. Salam sehat.
Salam sehat. Sekarang vaksinasi COVID sudah mulai berlangsung di seluruh Indonesia. Semoga semua memberikan hal yang baik buat kita semua. Amin. Salam sukses juga buat teman-teman dari Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Mas Panji, hari ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa semua. Nanti mereka ini sangat ahli di bidang ini. Itu Pak Rudi, Pak Denis, sudah pasti sebagai pelaku bisnis itu luar biasa. Beliau sangat paham betul ini, terutama nanti kalau masuk ke elemen-elemen di tingkat pengambil kebijakan di dalam perusahaan. Ada Pak Yanto Sidik yang luar biasa, dan ada Mas Joni. Mas Joni ini tokoh yang sangat penting di Jawa Timur, beliau ini. Terima kasih juga Mas Isyam, desainer batik sukses dari Banyuwangi, yang nanti mesti sharing itu apa yang Berarti ini 11-12 dengan Iwan Tirta berarti ya? Kira-kira gitu, juniornya Iwan Tirta. Luar biasa. Baik, jadi begini, sengaja tema ini atau topik ini kita angkat karena ini adalah awal tahun. Di awal tahun, salah satu yang harusnya sudah selesai pada kuartal 4 2020 kemarin, itu adalah target-target yang harus dicapai tahun 2021. Saya katakan target hanya orang sering dalam konval ada betul belum ketika bisnis perusahaan. Nah, karena itu Mas Panji, kita mesti clear. Nah, di sini karena Iya. Agak putus-putus nih Pak Roni. Baik. Halo Pak Roni. Agak putus-putus, mohon maaf. Ini secara itu yang saat milik keluarga. Ya Pak. Ini. Ya. Baik. Katanya ada sedikit kendala komunikasi ini dengan Pak Roni Hamustamu, narasumber kita untuk program komunikasi bisnis. Agak putus-putus ini kelihatannya. Tapi baik, sambil nanti bisa tersambung secara smooth, mulus dengan Pak Roni. Saya coba ke Pak Denis. Apakah sekarang sudah cukup terdengar? Oke, agak better. Sudah lebih lancar? Baik. Oke, terima kasih. Ada gangguan sedikit tadi. Mohon maaf. Jadi yang satu adalah bisnis yang pada umumnya, yang satu adalah bisnis milik keluarga. Kenapa? Karena siapa yang berhak mendefinisikan kesuksesan itu mungkin berbeda. Di dalam bisnis yang pada umumnya, kesuksesan itu nanti kita ukur dengan target-target apa yang akan dicapai. Ketika target itu tercapai, kita bisa mengatakan sukses. Apakah betul demikian? Itu masih perdebatan. Karena kalau saya selalu mengatakan 100% pencapaian itu bukan keberhasilan, itu biasa saja. Sama seperti kalau saya membeli bensin, saya bilang saya beli 1 liter, terus saya diberi 1 liter bensin, itu biasa saja. Itu tidak ada urusannya dengan kepuasan dan keistimewaan. Itu namanya praktek standar. Jadi kalau kita punya target di akhir tahun nanti, nilainya 100%, dan kalau kita capai 100%, menurut hemat saya, itu belum sukses. Itu baru memenuhi komitmen. Artinya, kalau dipanggil oleh Pak Denis, atau dipanggil oleh Pak Rudi Balmater sebagai komisaris begitu, ya baru dibilang Anda mencapai target yang kami tetapkan, tetapi belum sukses. Kan begitu. Nah, karenanya Mas Panji dan sahabat Suara Sidoarjo, kesuksesan itu harus disepakati bersama. Definisinya apa?
Kenapa? Karena ada pihak-pihak tertentu yang bahkan kurang dari 100% itu sudah dianggap sebagai sukses. Nah, karenanya definisinya harus clear, sepakat bareng. Kenapa kalau nanti kalau nanti bertemu antara pihak A dan pihak B itu definisinya sama. Mirip sekali dengan ketika kita bicara kualitas. Ada orang yang mengatakan ada defect 5%, oke. Pihak lain nggak mau. Kualitas harus 100%. Defect itu urusan Anda, bukan urusan saya. Anda serahkan ke saya harus high quality 100%. Tidak boleh mengatakan, mohon maaf ini Pak Joni kami kirimkan pesanan Bapak dari 1000 unit ini, kami ada defect 5%. Jadi yang 50 unit ini jangan dipakai, nggak berguna. Nah itu nggak boleh. Penyerahan harus 100%. Kira-kira begitu. Nah, ketika kita menyusun, di dalam strategi itu ada policy of detachment namanya. Jadi kegagalan karena kita tidak mempertemukan antara orang yang menyusun dan orang yang melaksanakannya. Jadi, siapapun yang menyusun, itu sebelum dia menyusun atau dalam proses menyusun, dia harus bertemu dengan siapa yang melaksanakan. Di sini ada Mas Isyam. Gagasan beliau itu luar biasa. Sebagai desainer itu unbelievable. Gitu kan? Banyak hal yang luar biasa. Pertanyaan, apakah orang yang gunting kainnya itu misalnya sudah paham yang dimaksud? Jangan sampai nanti malah bengkok-bengkok terus dia bilang mosaik. Gitu kan? Kenapa? Desainer itu biasanya seorang yang perfeksionis. Maka detail itu harus disampaikan. Karena kalau disampaikan, pengalaman tiap orang berbeda. Teknik mengguntingnya berbeda. Teknik mewarna kain berbeda, dan seterusnya. Itu, maka harus ada pertemuan. Ketika tidak ada pertemuan, akan jadi masalah. Nah, bagaimana proses pertemuannya? Berundak dari bawah ke atas. Dari yang operasional naik ke atas. Yang operasional memberikan masukan. Begini. Yang atas punya frame yang lebih luas, punya kacamata dan teropong yang lebih lebar, mereka bisa masuk dan kemudian mempertimbangkan, membandingkan, dan memperbaiki sehingga muncullah sebuah konsep yang pas. Nah, konsep ini harus dikembalikan lagi ke bawah untuk ditanya, bisa dilaksanakan apa enggak. Karena itu dalam proses penyusunan definisi, itu butuh waktu 1 bulan atau lebih, ada yang sampai 3 bulan bahkan kalau korporasinya besar. Gitu. Nah, ini Mas Panji yang mesti kita lihat. Dalam proses yang relatif melingkar ini, 360 derajat ini, diharapkan semua pihak paham dan kemudian tahu di titik mana dia bisa kontribusi, di titik mana dia bisa hebat, dan dia tahu di titik mana dia harus siap-siap untuk menghadapi kendala-kendala. Nah, berbeda dengan kalau bisnis yang biasa. Di dalam bisnis milik keluarga atau family business, definisi kesuksesan itu cenderung ditentukan oleh owner. Saya mau seperti ini. Wah, ini sulit Pak. Kalau sulit, kirim surat pengunduran diri. Saya akan cari CEO yang lain. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena mereka punya target-target yang secara menyeluruh harus dicapai dengan baik. Kira-kira itu Mas Panji untuk mengantar, dan saya yakin nanti kita bisa saling memperkaya. Di sini banyak sekali tokoh-tokoh, bahkan selamat datang Mbak Nadia, ini sociopreneur yang luar biasa dari Sidoarjo. Terima kasih Mas Panji. Iya, baik, terima kasih Pak Roni sudah menyampaikan pembuka untuk tema kita di pagi hari ini. Kalau kita bicara soal definisi sukses, secara pribadi biasanya orang berpikirnya kan punya rumah sendiri, kemudian mobil, kemudian juga bisa traveling ke luar negeri gitu ya. Tapi itu kalau secara personal, tapi kalau mungkin secara pemahaman secara bisnis tentu akan berbeda ya. Baik, saya ke Pak Rudi. Pak Rudi. Selamat pagi Pak. Iya, Pak Rudi, kalau menurut Anda definisi sukses ini seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi. Tapi kalau Pak Rudi sudah sukses lah ya. Enggak Pak, belum Pak. Monggo Pak Rudi. Selamat pagi Pak Panji dan
Selamat pagi kepada para hadirin dan pendengar dengan suara Radio Sidoarjo. Pertama-tama, memang kalau kita melihat topik yang kita bahaskan pada saat ini, sukses itu bisa didefinisikan adalah something yang personal. Dan banyak kriteria bagaimana kita mengukur sukses. Sebenarnya kita sebagai manusia harus kita juga memperhatikan unsur-unsur yang seperti our social relationship, our physical activity, our professional career, sama dengan family. So ini semacam satu contoh bagaimana kita mengukur mengenai sukses. Ada yang mengatakan bahwa sukses adalah apapun yang kita lakukan harus yang benar dan harus excel in anything we do. Kita melihat dari segi bisnis seperti yang dikatakan oleh Profesor Roni, bahwa dari kacamata pendiri memang ia juga punya pengertian mengenai sukses. Dari nol menjadi 2-3 triliun setelah 40 tahun. Tapi kita juga harus melihat bagaimana sukses sebagai leader. Apakah juga sukses in family, sukses juga dengan penanganan mengenai staffnya dalam organization. Sebab kalau kita menganut daripada definisi leadership, leadership itu successful kalau ada successful next generation. Jadi jangan menjadi selfish, be generous. Harus mentor the next generation supaya ada namanya sustainability of the activity. So jadi menurut saya sih success is really something personal dan masing-masing harus ada pengertian. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa sukses bisa diukur dari segi uang, dari segi status, dari segi power, dan juga dari segi popularity, kan gitu. So saya mau ingin fokus dulu dalam bisnis, sebab saya kan berkecimpung dalam bidang bisnis sebagai advisor dan juga sebagai komisaris atau independent director. Saya sependapat dengan Pak Roni bahwa memang bulan Januari ini sebenarnya sudah selesai apa yang kita harus lakukan pada tahun 2021. Oke. Kalau dari segi bisnis, sebenarnya rencana ini adalah menjadi aktiviti kita, tugas kita setiap hari, setiap minggu, setiap bulan sebagai leader. Dan ini menjadi dasar daripada kegiatan seluruh anggota daripada organisasi. Kan gitu. Nah, sebenarnya setiap bulan ini harus ada semacam satu measurement. Apakah kita mencapai our target or not. Kan gitu. So, jadi sukses itu ada parameters. Masing-masing profesi, masing-masing industri, masing-masing type of business ini harus ada semacam satu tolok ukurnya. Dan ini harus ditentukan. Apalagi para hadirin yang kemungkinan berkecimpung dalam bisnis, memang seperti saya, tahun yang lalu saya mencapai 5M. Apakah saya masih bisa 10%, 20% dengan pandemik ini bisa 6 atau 7? Dan itu dari mana? Dan bagaimana dengan perkembangan sekarang social distancing, tidak boleh ketemu orang 2 meters, 3 meters pun. Nah, ini salah satu memang pemikiran-pemikiran yang kita harus pikirkan. So, menurut saya sih, topik yang kita bahaskan pada saat ini mengenai sukses harus ada definition. Dan menurut satu author, success is something personal. Jadi kita harus juga menanyakan, we have to have a self-reflection, self-awareness. We have to ask ourselves, how do we manage ourselves, kan gitu. Then there must be some key performance measure, apapun yang kita harus lakukan. So Pak Panji, menurut saya sih, success is something personal. 90% is psychology, 10% is skills. Itu definisi daripada satu author mengenai what is the meaning of success.
90% psychology, 10% skills. Berarti kalau 90% psychology, kita harus menanyakan sendiri, what is our capacity, our resources, our talents, our relationship, our communication skill. All of these are our assets. Dan bagaimana kita bisa menentukan our plan for 2021. So jadi success adalah anything well, doing well, and anything that we exceed well. So this is my interpretation, my sharing for success. Terima kasih Pak Panji. Oke, terima kasih Pak Rudi, luar biasa karena tadi Anda menyampaikan sukses itu definisinya tiap-tiap orang juga personal atau pribadi atau masing-masing begitu ya. Kalau mungkin Pak Roni sukses itu ukurannya adalah bisa duduk di legislatif mungkin. Kalau saya sukses itu happy. Happy gitu. Kalau saya sukses ini kalau untuk jangka pendek ya bisa divaksin begitu ya Pak. nunggu giliran. Baik, saya ke Pak Isyam. Pak Isyam, selamat pagi Pak Isyam. Selamat pagi Bapak. Luar biasa. Ini baru kali pertama. Baru pertama kali join via Zoom ini Pak Isyam ya. Yes. Kalau saya lihat dari background virtual di belakang itu ada model yang pakai baju batik Banyuwangi berarti yang tadi disampaikan oleh Pak Roni, benar? Halo Pak Isyam, ada terputus kah? Koleksi. Ya, koleksi Isam Samsi Private Collection dengan menggunakan batik-batik khas Banyuwangi, Pak. Oke, apa ada yang berbeda dari batik-batik yang lain? Kalau di Banyuwangi khasnya apa? Kalau di Banyuwangi sendiri itu sebenarnya sih ada dua sub dalam arti dari warna, dari motif. Jadi kalau yang pertama warna-warna klasik atau sogan itu masih terpengaruh batik-batik dari Mataraman, Pak. Kemudian warna berikutnya yang full color itu adalah terpengaruh masih batik-batik pesisiran seperti Cirebon, Pekalongan, Madura, gitu. Warna-warnanya lebih full color gitu Pak. Baik, kalau Anda sekarang ini melihat bisnis yang Anda geluti sekarang ini apakah sudah sukses atau masih ada istilahnya itu target ke depan? Apa ini Pak Isyam? Kalau berbicara tentang fashion industry endemik sekarang ya, jadi memang sangat terdulunya setahun bisa 7 kali show di luar kota dengan memperkenalkan dan konsistensi memperkenalkan batik-batik khas Banyuwangi. Sekarang lebih yang ke virtual Pak, jadi efeknya itu kurang begitu. Menurut saya sih sukses itu apabila kita bisa karena saya berbicara tentang seni dan budaya ya. Jadi menurut saya sih sukses selama ini saya bisa memperkenalkan budaya-budaya Indonesia terutama batik-batik khas Banyuwangi ke beberapa negara di luar negeri. Itu menurut saya sukses sih Pak gitu. Karena budaya kita tuh tidak akan ada ditemukan di negara lain. Dan mereka sangat menghargai budaya Indonesia. Iya, luar biasa. Dan mungkin yang perlu ditambahkan kalau sukses untuk ukuran batik Banyuwangi bisa menggelar fashion show perdana di Paris Fashion Week atau New York Fashion Week, siapa tahu Pak ya. Siap. Beberapa tahun kemarin sih sebelum pandemik saya sempat berkunjung ke beberapa KBRI di Eropa Timur. Kebetulan saya juga aktif di salah satu organisasi internasional saya. Jadi mau nggak mau setiap saya event di luar negeri maupun di Indonesia tetap memperkenalkan batik khas Banyuwangi. Baik, luar biasa. Baik, ada hal lain lagi yang ingin di-share kepada kita semua di sini untuk pendengar pemirsa di Sidoarjo, Trenggalek maupun di Tulungagung, Pak Isyam? Berbicara tentang bisnis yang saya geluti hampir 5 tahun ini ya Pak ya, terutama di fashion industry untuk teman-teman desainer yang senior ataupun yang masih baru, tetaplah menjadi diri sendiri dengan karya kita sendiri supaya kita punya ciri khas dan mudah dikenali. Angkatlah budaya-budaya lokal supaya kita juga bisa membantu perekonomian terutama UKM-UKM lokal yang ada di daerah kita masing-masing.
begitu Pak. Itu Betul. aja sih menurut saya. Ya, jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh Pak Alim ini ya, cintailah produk-produk dalam negeri. Itu mungkin bukan slogan, tapi harus kita upayakan, usahakan begitu ya. Baik, saya ke Pak Denis Firmansyah. Pak Denis, selamat pagi. Ya, pagi Mas Panji. Sukses kalau ukuran Pak Denis apa ini? Ya, baik. Tadi saya sudah dengarkan penjelasan Pak Rudi dan saya sangat sepaham ya. Dan saya juga pasti lagi kepikiran nih Pak Roni sebentar lagi nanti bikin sessionnya bukan define success lagi nih, measure success. Itu udah pasti akan sudah di benaknya Pak Rudi, Pak Roni. Jadi kita nanti akan lebih menarik lagi. Saya mau nambahin aja. Ini pengalaman yang real ya. Jadi misalkan gini, satu perusahaan multi finance, ya kan, situasinya lagi susah sekali kan. Tahun kemarin itu hampir sejak Maret, terutama Maret, April, Mei, Juni itu yang betul-betul parah ya, sampai menukik sangat tajam dan hasil terakhir tentunya kita semua tahu. Bidang multi finance growth-nya itu bukan growth, jadinya minus. Saya nggak tahu namanya panggilnya apa, minus 17% ya dari 2019. Nah itu bukan angka yang kecil tentunya. Nah gampang aja untuk melihatnya karena penjualan mobil turun 50%, motor 40% dan lain sebagainya, alat berat dan sebagainya. Nah sekarang ada sudut pandang yang aneh-aneh nih. Kemudian saya duduk di beberapa perusahaan, jadi saya bisa punya nuansa yang berbeda-beda. Bisa saja misalkan kalau yang ownernya pribadi-pribadi, dia melihat barangkali pengurangan karyawan sebagai suatu sukses. Ya, nah padahal itu belum tentu. Ya, nah kalau yang public listed, barangkali ngelihatnya beda gitu. Profitability-nya seperti apa? Nah, tadinya misalkan yang harusnya negatif menjadi positif, itu satu sukses, ya. Terus ada lagi misalkan grup besar multinasional dari luar negeri gitu. Nah, dia yang seharusnya mungkin mereka perkirakan ruginya 0,5 triliun menjadi cuma ruginya 200 miliar. Ya, itu juga barangkali bisa dikategorikan sukses ya karena ruginya jadi mengecil. Nah jadi memang agak sulit, tetapi ada satu faktor saya melihat dengan perjalannya waktu kita melihat bahwa sebenarnya mengukur atau melihat sukses hanya dari angka-angka saja itu sudah nggak cukup sekarang ini ya. Sekarang ini hampir semua lini industri, terutama barangkali kita semua udah paham yang hospitality itu betul-betul terjerembab habis. Betul-betul habis. Nah, jadi mungkin harus ada cara melihat yang lain, jadi bukan hanya angka. Ya, kalau komputer istilahnya bukan hanya hardware-nya, tetapi juga software-nya. Jadi mungkin itu aja yang saya bisa tambahkan, Mas Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Denis sudah berbagi share tips mengenai info mengenai sukses itu sendiri. Saya coba sebelum ke commercial break, saya ada peluang beberapa menit ini saya ke Pak Joni. Selamat pagi Pak Joni. Pagi, Cak Panji. Saya panggil Cak ya. Saya warga Sidoarjo ini. Oke, siap. Terima kasih Cak Joni. Jadi seumuran kalau begitu ya. Masih sweet 17 berarti kita ini. Dan yang informasi yang saya dapatkan, Cak Joni ini adalah Widya Iswara di Badan Pengembangan SDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul begitu ya Cak Joni ya? Ya itu formalnya, tapi informalnya saya traveler aja kemana-mana. Traveler. Luar biasa. Berarti punya ini ya, channel YouTube atau channel Instagram, akun Instagram berarti? Sementara saya menjauh dari medsos, Cak Panji. Oh begitu. Ya. Oke. Menjadi reviewer kalau begitu ya. Ya, menjadi pengamat aja lah gitu. Ya Cak Joni, kalau saya melihat dari kaitan yang kompetensi Anda yang expert di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya di pemerintah Provinsi Jawa Timur, mindset kita mengenai definisi sukses itu kan ya memang orang-orang berbeda begitu ya. Tapi secara overall Anda melihat sukses bagi seseorang itu seperti apa Pak? Cak Joni.
Oke, Cak Panji, Cak Roni, dan Cak yang lain. Jadi mohon maaf nih Cak Daning, kalau mungkin ada Ningnya. Ada Ning Nadia juga. Saya pakai formula segitiga sama sisi. Jadi 5, 5, 5. 5 itu prolog, 5 itu isi, 5 itu epilog. Jadi prolognya ada 5. Mohon maaf nih, sekedar sharing lah. Yang pertama untuk saya, sukses itu bukan sebuah purpose, bukan tujuan, tapi sebuah proses. Jadi bukan destinasi. Apakah suara saya kedengaran, Cak Panji? Clear. Clear. Jadi nomor satu untuk saya ini secara personal, sukses itu bukan sebuah tujuan, bukan destinasi, tapi sebuah proses. Jadi saya ulangi, sukses itu proses, bukan destinasi. Yang kedua, setuju dengan Pak Rudi Balmater tadi yang pertama, sukses itu memang dalam benak saya ini ada dua, organisasional succeed dan personal succeed. Tapi saya lebih prefer adalah pertama harus kepada personal succeed dulu, sukses personal. Bagaimana orang yang tidak sukses itu menjadikan organisasinya sukses. Jadi dimulai dari dulu diri sendiri baru menebar ke seluruh dunia, kata gitu. Yang ketiga, sukses itu lebih kepada non fisik dalam pengertian saya. Jadi unphysical succeed. Jadi lebih kepada sebuah mental model. Mental model itu cara berpikir kita memandang dunia. Jadi mental model sukses itulah yang menjadikan seseorang sukses atau tidak sukses. Bukan apa yang dimiliki, apa yang dia tuju. TTS-nya nggak penting banget menurut saya. TTS itu tujuan, target, dan strategi itu nomor 2. Tapi yang pertama, mental model untuk succeed. Yang keempat, jadi orang sukses itu siap untuk menjadi dare to fail. Jadi dia harus berani untuk gagal juga. Sukses dan kegagalan itu satu paket. Jadi orang sukses bukannya orang yang tidak pernah gagal, tapi orang sukses adalah orang yang seberapa cepat dia bangkit dari kegagalannya. Dan yang kelima nih, yang kelima untuk yang sisi segitiga pertama, sukses itu lebih merupakan ada hukum-hukum yang berlaku, Pak. Jadi artinya ada ruang, ada waktu, ada usia, kemudian juga ada kondisi. Jadi ada special condition yang membuat sukses itu berbeda dari waktu ke waktu, definisinya. Sehingga masuk yang kelima kedua, yang pertama pada era normal, saya sepakat bahwa sukses itu definisinya banyak. Ada sukses finansial, sukses fisikal, sukses spiritual, sukses intelektual, macam-macam. Mungkin lebih banyak ke finansial, oke. Tapi hari ini kondisinya beda. Kata kunci hari ini adalah VUCA, gitu ya. Jadi butuh velocity, butuh kecepatan, tapi juga terjadi ketidakpastian, uncertainty. Ada juga kompleksitasnya tinggi, dan yang terakhir ambiguitasnya tinggi. Jadi menyikapi yang nomor 2 itu yang ketiga. Definisi sukses menurut saya lebih kepada faktor-faktor intangible, unphysical. Kalau tadi Bang Cak Roni bilang happiness, it's okay. Kalau saya mengambil apa yang saya yakini dalam religi saya, itu adalah jiwa yang tenang dulu. Jadi karena hari ini umur saya lebih dari 50-an, jadi saya mengambil sukses itu adalah sebuah ketenangan jiwa. Jadi mencari sebab, baru membuat akibat. Kalau jiwanya tenang, pasti bisnisnya tenang. Kalau jiwanya tenang, duitnya ikut tenang. Kalau jiwanya tenang, semua kegiatannya akan menjadi tenang. Sehingga 5 yang terakhir, satu, oke, definisi sukses itu beragam. Tapi saya mulai dari sebuah jiwa dan mental model sukses. Jadi jiwa itulah yang membuat kita sukses. Jiwa yang sukses, jiwa yang tidak cepat menyerah, mental model yang selalu optimis memandang dunia. Betapapun buruk situasinya, tetaplah optimis. Itu jiwa yang sukses. Yang kedua, sebagai closing, sukses itu membutuhkan prasyarat. Prasyarat itu ya jiwa yang kuat tadi, jiwa yang tenang tadi. Tapi di luar, pasti dalam parameter-parameter ada waktu, ada tempat, ada usia, ada preferensi, dan seterusnya. Yang ketiga, sekali lagi menegaskan, sukses menurut saya bukan destinasi. Sukses itu sebuah proses, karena begitu jadi destinasi, sukses itu berhenti. Padahal sukses itu ada sesuatu yang pantare, yang terus berputar.
Jadi berlakulah hukum-hukum dunia, waktu, ruang, usia, preferensi, dan seterusnya. Dan yang terakhir, sukses bagus didefinisikan, tapi menurut saya sukses lebih baik kalau dinikmati. Dinikmati dari hari ke hari, detak nafas kita itu adalah sukses. Waktu yang ada di kita adalah hari ini. Hari ini sukses berarti kita sehat, kita bisa bermaslahat untuk orang lain, dan itulah sukses yang sebenarnya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi sukses juga bisa dikatakan membawa kedamaian, bukan kekacauan begitu ya Cak Joni ya. Baik, TTS tadi apa Cak Joni? Apa itu? TTS tadi apa? Oh, tujuan, target, strategi. Tujuan, target, strategi. Saya kira teka-teki silang. 4 huruf pendatar, 5 huruf penurun. Sukses. Baik, Cak Joni dan juga untuk partisipan yang lain kita komersial break dulu, nanti kita akan kembali, dan juga ada satu pertanyaan lewat WA ini yang ingin saya bacakan, tapi kita ikuti dulu beberapa pesan berikut ini. Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo atas nama Hendrik Andika Putra bin Sunaryo. Hendrik Andika Putra bin Sunaryo dulu tinggal di Kedunglo, RT 4 RW 1, Desa Kedunglo, Kecamatan Prambon, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudara Hendrik Andika Putra bin Sunaryo, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, besok Selasa 19 Januari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terhinas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. Panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo kali ini atas nama Pujiasi binti Kadri Al-Kaseri. Pujiasi binti Kadri Al-Kaseri dulu tinggal di Dusun Trompo Pulon, RT 4 RW 2 Desa Tromposari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo. Sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Kepada Saudari Pujiasi binti Kadri Al-Kaseri, dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 Sidoarjo, pada hari Selasa 19 Januari 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Baik, terima kasih untuk Anda sahabat yang mendengar dan melihat Suara Sidoarjo serta juga sahabat-sahabat di Praja Angkasa Trenggalek dan RGR FM Tulungagung. Kita masih bersama dalam program komunikasi bisnis untuk edisi hari ini dengan tema kita How Will You Define Success? Dan Pak Roni, ada satu pertanyaan yang masuk ini dari Tulungagung, tumben ya. Dari Mbak Andriani yang bertanya lewat WA di 0821 3264 109 yang memiliki bisnis kuliner. Pertanyaannya adalah, kalau bisnis yang dijalani ini tidak menghasilkan yang dia harapkan, tidak sesuai dengan ekspektasinya, kemudian ukuran berapa waktu kita beralih ke bisnis yang lain? Karena setiap orang selalu memotivasi, sabar, nanti suatu ketika pasti akan sukses. Baik, terima kasih ya untuk sahabat-sahabat yang ada di Tulungagung. Monggo Pak Roni. Terima kasih Mas Panji, Bu Andriani dari Tulungagung. Terima kasih atas partisipasinya. Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Kenapa? Karena menyangkut waktu. Kapan? Karena itu betul-betul personal. Saya beri satu contoh. Ada satu keluarga, family business owners di Shanghai, seingat saya. Di RRT lah, tapi seingat saya Shanghai. Itu melakukan investasi yang luar biasa, besarnya, dan tidak jelas kapan selesainya. Karena investasi untuk menemukan sebuah alat yang kira-kira bermanfaat, tim yang dipekerjakan adalah orang-orang yang berasal dari medis, para dokter, dan orang-orang yang biomedis, dan orang-orang yang engineering, begitu ya. Dan sampai tahun ke-9 juga nggak ketahuan. Setelah itu tiba-tiba muncullah sebuah alat yang hanya dengan satu tetes darah itu bisa digunakan untuk mengidentifikasi sekian jenis potensi penyakit yang akan dihadapi oleh si pemilik tetesan darah tadi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan bagi keluarga ini, investasi dalam arti yang tidak jelas, saya keluarkan uang banyak sekian tahun, nggak tahu kapan berhentinya, begitu, tentu tidak terhingga. Oleh karenanya ketika ada korporasi besar di dunia ini yang mendekati dan menawar ingin dibeli, dia nggak mau jual. Dia ingin saya yang harus menikmati bisnis ini karena saya dan keluarga dan tim sudah sangat lama nggak jelas. Tiap hari deg-degan ini nanti akhirnya kapan, masih sanggup menyediakan dana untuk penelitian apa enggak. Dan itu jalan terus. Nah, ini Bu Andriani, ada orang yang punya passion, punya hati mau ke sana, sepanjang itu boleh. Ada orang yang memang kebutuhannya sesaat. Tapi lepas dari itu semua, kalau memang untuk bisnis seperti tadi, saya lebih sepakat begini. Kita ambil satu titik, berapa besar dana yang kita relakan kalau harus hilang. Kalau di PT itu namanya saham, kan begitu. Nah, berapa yang kita relakan supaya nggak ada beban psikologis. Gitu. Jadi kita rasional, misalnya, oh saya siapkan 5 juta rupiah. Kalau 5 juta rupiah ini habis dan tidak menghasilkan, ya sudah, saya harus mikirin yang lain. Karena nanti seperti main judi, seperti main poker. Kalau kita penasaran, masuk terus, akhirnya semua bakal habis. Jadi lebih baik kita rasional, diberi batasan maksimum. Nah, ada orang yang menggunakan batasan maksimumnya waktu. Kalau 3 tahun saya tetap nggak berhasil, saya akan ganti yang lain. Itu boleh-boleh saja. Itu sangat personal pilihan seperti itu, Bu Andriani. Silakan Bu Andriani diskusikan dengan keluarga misalnya. Kita ini sanggupnya sampai kapan? Karena mohon maaf, ada pengusaha tertentu yang memang bisnisnya selalu rugi. Bukan karena dia mau cari duit dari sana, karena dia bangga punya bisnis itu. Atau bisnis yang satu ini nggak saya otak-atik karena warisan dari kakek saya, tapi saya harus tetap jaga, saya biarin gitu aja, saya dapat duit dari tempat lain. Itu boleh-boleh saja. Cross subsidi seperti itu kan juga sering terjadi, Mas Panji, sahabat Suara Sidoarjo. Sekali lagi, Bu Andriani silakan. Itu pilihan Bu Andriani. Yeah. Kalau tentang yang tadi, saya senang dengan semua masukan.
Jadi tadi itu ada teman-teman yang masuk dari sisi personal tentang bagaimana kita mendefinisikan sukses. Ada yang masuk dari sisi perusahaan. Nah, kalau kita masuk dari sisi perusahaan, apalagi seperti Pak Rudi dan Pak Denis, itu pertanyaan nomor 1, tentu kita tanya pemilik mau ngapain. Gitu. Karena di dalam bisnis kan sering-sering ada 3 nih kombinasi di antara pemilik itu. Saya mau bicara tentang likuiditas, nggak penting perusahaan saya ini top apa enggak, yang penting tiap hari saya bisa ambil dari cash register itu, duit, supaya saya bisa happy-happy. Itu ada orang yang seperti itu. Perusahaannya nggak gede-gede, kenapa ya? Karena diambilin sama dia duitnya. Ada yang kedua, yang semuanya didorong pada pertumbuhan, yang seperti tadi disebut. Saya mau berapa nih, ke depan saya mau berapa. Karena tujuannya adalah memaksimalkan nilai uang. Kalau kemarin saya modalnya 1 miliar, bisa jadi berapa nih? Kalau 1 triliun bisa jadi berapa? Nah, agak beda dengan likuiditas tadi. Yang penting kalau saya mau butuh apa-apa, ada. Nah, tapi jangan lupa kalau di family business misalnya, bisnis milik keluarga, dan mayoritas di Indonesia ini milik keluarga, itu adalah kontrol. Siapa yang akan mengendalikan perusahaan ini? Kerajaan aja, sebuah negara aja beda antara Thailand sama Malaysia. Siapa yang kontrol? Gitu kan. Nah, di perusahaan juga begitu, siapa yang kontrol? Yang kontrol itu artinya apa? Siapa pengambil keputusannya? Atau apakah pengambilan keputusan itu wajib dikonsultasikan pada pemilik atau pada keluarga? Gitu. Bagaimana supaya ekitas, supaya katakanlah misalnya saham itu tidak dikuasai mayoritas oleh pihak lain. Nah, ini pilihan. Nah, ketika kita menjalankan pilihan, maka tidak boleh biasanya kita paksakan apa yang tidak diukur. Tadi Pak Denny sudah sempat menyebut mengukur-mengukur. Dari 3 ini biasanya kombinasinya itu ada 2. 1 misalnya, saya mau tumbuh dengan likuiditas yang baik. Jadi perusahaan didorong, dipaksa untuk tumbuh, membesar, supaya nanti keluarga bisa ambil duit nih. Keluarga pemilik maksudnya. Ada lagi yang saya mau tumbuh, silahkan tumbuh sebesar-besarnya. Hari ini saya nggak dapat duit dulu, nggak apa-apa. Yang penting kalau ambil keputusan, semua mesti konsult sama saya, atau bahkan apa kata saya. Karena ada keluarga yang punya cita-cita tertentu. Tapi ada juga nggak tumbuh nggak apa-apa, yang penting liquid dan kontrolnya tetap di saya. Kan gitu. Nah, 3 ini adalah pilihan. Oleh karenanya harus disepakati di depan. Ketika ini disepakati di depan, maka seluruh langkah akan terkait dengan hal itu. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi konflik yang tidak perlu. Tapi nggak apa-apa kalau ada konflik, nanti undang Pak Joni akan selesaiin itu. Gitu kan? Beliau ahli di bidang SDM begitu ya. Bisa diangkat. Nah, kalau ada konflik itu terkait dengan tata kelola governance sistemnya, panggil Pak Rudi gitu kan. Nanti Pak Rudi akan bereskan itu semua gitu kan. Ini adalah contoh. Tapi kita harus sepakat, yang tidak boleh adalah apa yang tidak kita sepakati di depan, kemudian kita gunakan untuk mengukur di belakang. Itu biasanya muncul konflik. Atau kita ini yang meminjam Pak Denis tadi, istilahnya mengukur, measurement. Jangan sampai kita nggak bisa ngukur. Kalau kita nggak ngukur, kita nggak tahu sampai di mana. Prinsipnya begini, kalau kita bisa mengukur, maka kita akan bisa mengelola. Kalau kita bisa mengelola, maka kita akan bisa mencapai. Kalau kita mengklaim saya bisa mencapai, tapi nggak tahu bagaimana ngukurnya, maka itu biasanya wangsit, duduk di bawah pohon beringin, terus tiba-tiba ada kekuatan yang menyebabkan kita bisa mencapai. Nah, itu lain. Orang ada yang boleh melakukan seperti itu. Karena kesuksesan itu dilakukan dengan upaya. Satu, upayanya itu kerja keras, berpikir keras. Satunya bertapa lama di bawah pohon beringin. Terus tiba-tiba dia kaya. Itu bisa saja. Kalau saya diskusi dengan para praktisi, biasanya saya tanya pertama pasti mengukur. Kalau mereka kesulitan bagaimana mengukurnya,
berarti capaian-capaian yang diperoleh oleh perusahaan itu biasanya bukan karena langkah-langkah rasional. Langkah-langkahnya itu irasional. Irasional itu bisa melibatkan kekuatan-kekuatan yang supranatural, bisa juga kekuatan-kekuatan lobby. Jadi perusahaan ini nggak bagus, tapi tender menang terus. Nah ini kan aneh. Gitu kan. Perusahaan ini nggak bagus, tapi dapat proyek-proyek terus nih, gede nih. Ini kan aneh, pasti ada lobby. Nah kira-kira itu Mas Panji, bahwa penting kita untuk sepakat maunya seperti apa. Jadi itu, sehingga kita nanti akan bisa menetapkan dua hal. Yang satu yang namanya goals. Goals kita apa? Gitu. Saya pernah berdiskusi dengan GM atau Vice President, saya agak lupa, dari satu perusahaan IT di Palo Alto, San Francisco. Dia baru saja bilang, baru kemarin saya pulang dari Singapura, saya buka kantor untuk Asia di sana. Dan orang Singapura itu khas sekali orang Asia. Pertama kali ketemu saya, orangnya tanya, berapa target Anda buat saya? Nah si bule ini mengagumkan juga buat saya. Dia bilang, dia langsung ketawa. Just be awesome. Jadi jadilah keren aja setahun ini. Jadi itu saya definisikan. Mingle, lakukan networking, kenalan dengan banyak orang, jangan mikir target untuk penjualan. Nanti setelah you are awesome, you keren dalam 1 tahun ini, maka baru kita bahas. Potensinya apa, kita bisa target berapa, peluang tumbuhnya seperti apa. Itu gaya berpikir menurut saya yang sangat menarik nih. Gitu. Jarang saya ketemukan, atau tepatnya sebenarnya saya belum pernah ketemu di Indonesia, orang yang mengatakan kepada pegawai yang baru direkrut, Anda nggak usah mikirin target, relax aja setahun ini, gitu kan? Itu jarang sekali, gitu kan? Bisa kita. Nah ini satu contoh. Kenapa? Karena mereka bicaranya bukan pada likuiditas hari ini, tapi potensi pertumbuhan. Jadi kalau langsung dihitung, gitu. Nah ini beda dengan yang kejadian di Surabaya. Seorang anak mengeluh, dia pasang iklan besar di sebuah surat kabar lokal. Besoknya bapaknya tanya, kemarin sudah keluar ratusan juta, kok hari ini toko masih tetap sepi, kok nggak ada yang datang, percuma dong kita beriklan. Nah, ini beda sekali persepsi antara pengeluaran operasi, gitu kan, expenses biasa sama investasi. Jadi anak ini berpikir bahwa saya pasang iklan itu investasi citra, supaya orang tahu. Dalam jangka panjang akan berdampak besar. Tapi bapaknya nggak mau. Saya keluar hari ini 100, nanti sore pulang harus jadi 500. Gitu. Ini beda. Nah, kalau beda berbahaya sekali. Nah, terakhir dari saya kalau lihat ini. Kalau kita sudah bicara goals, maka ada yang namanya penjaganya, guardrails-nya. Gitu. Guardrails-nya. Jadi, kalau kita sudah tetapkan semua, maka harus dibangun juga sistem, mekanisme ya, struktur yang menyebabkan target-target tadi bisa dicapai. Kalau enggak, bencana alam juga. Sehingga kita bisa tumbuh. Kapan itu ada yang mengatakan, saya ditipu orang. Saya dengan enteng mengatakan, kalau Anda ditipu, pasti ditipu oleh orang yang Anda kenal dan orang yang Anda percaya. Kalau Anda nggak kenal, Anda nggak akan pernah bisa ditipu. Karena Anda nggak akan memberikan. Persoalannya, apakah kalau Anda tertipu, itu yang menipu yang salah? Enggak, bisa jadi Anda juga salah. Kenapa? Karena di dalam proyek itu mungkin Anda tidak menata time frame kapan kita harus bertemu untuk melakukan update tentang informasi perkembangannya seperti apa, sehingga bisa diisi apa yang harus diperbaiki supaya mencapai. Tapi karena setahun nggak diapa-apain, tahu-tahu kaget saya sudah keluar dana sekian kok nggak ada hasilnya, ya kedua belah pihak salah. Memang yang paling besar yang salah ada yang menerima kontrak, gitu kan. Tapi yang pemberi kontrak juga salah karena dia tidak memonitor. Kira-kira itu Mas Panji. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Roni. Jadi ada beberapa hal yang menarik tadi yang sudah Anda sampaikan. Kalau kita bisa mengukur, tentunya kita bisa mengelola. Kalau sudah bisa mengelola, tentunya kita juga bisa mencapai tujuan. Dan juga terima kasih untuk 11 partisipan yang lain yang juga bergabung via Zoom.
Mohon maaf ini peluang tidak bisa saya bagi satu persatu karena waktunya juga terbatas. Sekali lagi, selamat pagi dan sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.